Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil imani wal islam. Alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada Allah pagi ini atas karunia Allah kita bisa beraktivitas kembali setelah beberapa saat beristirahat, dan bersyukur itu adalah perintah Allah. Karena bersyukur itu perintah Allah, maka orang yang bersyukur itu dicintai oleh Allah. Sementara waktu orang yang tidak bersyukur, dalam bahasa yang lain disebut dengan kufur, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu ternyata beberapa informasi dalam Al-Quran dan hadis, orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit sekali. Makanya kalau kemudian satu saat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berdoa, dan berdoanya waktu itu mengagetkan banyak orang, karena doanya itu lain daripada yang lain. Abu Bakar itu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Nah itu sahabat yang dengar doanya Abu Bakar begitu itu ya kemudian mengklarifikasi. Kok bahasa kita itu barangkali ya begini, hei Abu Bakar, kenapa sampean doanya kok begitu? Allahumma ja'alni minal qalil, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Akhirnya Abu Bakar itu kemudian berkata, apakah kalian lupa kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Jadi prosentase orang yang bersyukur dengan yang kufur itu banyak yang kufur, banyak orang yang tidak terima kasih kepada Allah. Makanya Abu Bakar berharap untuk dimasukkan golongan orang-orang yang bersyukur walaupun jumlahnya sedikit. Kalau kita lihat kehidupan ini, berapa banyak orang dalam kesehariannya itu dengan penuh keluh kesah. Jare wong Jawa iku sambat ae, gak tahu syukur. Ana perkara saithik sambat, tapi syukurnya itu jarang. Nah, syukur itu mempergunakan karunia Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah. Misalnya orang yang mau sholat berjamaah itu kan ya lebih sedikit daripada yang tidak berjamaah. Padahal diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Lebih nampak lagi itu kalau orang sholat Jumat itu, kira-kira banyak mana yang Jumatan dengan yang tidak Jumatan. Nah itu berarti pertanda akeh wong sing gak bersyukur. Padahal Jumatan itu waktunya tertentu. Kalau sholat duhur, asar mungkin ada penundaan waktu di jamak, apa takdim, apa takhir. Nah kalau sholat Jumatan itu kan ya waktunya ya itu sudah. Tapi berapa jumlahnya dari yang melakukan sholat Jumatan dengan yang tidak Jumatan?
Belum lagi kalau puasa, banyak mana yang puasa dengan yang tidak berpuasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baru ucapan saja itu sudah banyak yang tidak berucap alhamdulillah. Maka kita diharapkan oleh Allah setiap saat dan waktu itu bersyukur dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Washkuruli, dan bersyukurlah. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekalian, pagi ini kita akan berbicara tentang babur ru'yah, yaitu bab mimpi. Mimpi ini apa? Kembangnya turu. Mimpi. Jadi kita itu melihat di saat dalam keadaan tidur. Dan ini banyak di dalam Al-Quran itu yang mengkisahkan tentang mimpi. Tentunya adalah mimpi-mimpi yang mendapatkan anugerah Allah, mimpi yang baik atau mimpi yang hasanah. Termasuk diantaranya yaitu mimpi yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Mimpi yang dialami oleh Nabi Allah Yakub, itu mimpi-mimpi yang ada, termasuk mimpi yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi babnya adalah bab mimpi. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan dari tanda kekuasaan Allah atas kita semuanya ini yaitu manamukum, tidur kita semua, bil laili, di waktu malam, wan nahar, dan tidur kita di waktu siang. Jadi malam itu juga waktunya tidur, istirahat. Di siang hari pun juga ada waktu untuk istirahat. Dalam bahasa yang lain Allah menyatakan wa ja'alnal laila libasa, dan Allah jadikan malam itu untuk libas, yaitu untuk berpakaian, berselimut, untuk istirahat. Maka ada orang yang karena capeknya di waktu malam, maka kemudian istirahatnya di waktu siang. Karena capeknya umumnya manusia di waktu siang, maka malam pun digunakan untuk tidur. Nah, menurut kesehatan, itu kalau bisa siang habis sholat duhur itu ada waktu atau jedah waktu untuk istirahat, dalam hal ini untuk tidur, itu minimal setengah jam. Jadi orang itu kalau bisa tidur setengah jam di waktu siang itu sudah cukup. Lah, yang menjadikan tidak cukup itu atau kurang itu adalah karena mulainya tidur itu saya ketop, mikir kono, mikir kene, terbayang sana, terbayang sini, sehingga belum tidur, sehingga 1 jam itu ya kurang. Tapi kalau tidurnya, artinya setat tidur kemudian tidur, itu setengah jam itu sudah cukup badan kita beristirahat. Nah, itu hanya saja, turuku saya kurang. Itu turune kurang itu karena memulainya tidur, tidak bisa langsung tidur. Itu yang menjadikan lebih capeknya itu di sana. Itu maka Allah menyatakan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah
yaitu kepada kita ini waktu malam untuk tidur dan sebagian di waktu siang. Lah orang itu mimpi itu di waktu tidur. Kalau mimpi kok tidak waktu tidur itu ya namanya bukan mimpi. Jadi mimpi itu di waktu tidur. Mimpi itu waktu tidur. Aku mau ngimpi apa gak ya? Lah sampean turu to gak lah. Lah nek turu berarti itu ya ngimpi. Nek belum turu ya berarti tadi itu bulan mimpi, tapi itu napa? Ngelamun itu namanya, lamunan. Ada beberapa hadis yang terkait dengan mimpi ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah itu bersabda. Nah, di antara sabda yang didengar oleh Abu Hurairah itu adalah lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat qalu wamal mubasyirat qala ar-ru'ya as-sholihah rawahul Bukhari. Kata Nabi, lam yabqa minan nubuwah, ada yang tersisa, yang tak hilang, yang tetap ada di antara tanda kenabian seorang rasul, yaitu illal mubasyirat, yaitu yang kecuali al mubasyirat. Sahabat pada waktu itu kemudian bertanya, wamal mubasyirat ya Rasulullah, apa mubasyirat itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-sholihah, yaitu mimpi yang baik. Jadi mimpi itu kan ada dua macam secara garis besar. Ono mimpi apik, ono mimpi sing gak apik. Mimpi sing gak apik itu ya mimpi yang menjadikan kita gelisah, menjadikan kita was-was. Mungkin ada cerita, aku mau mabengi ngipi, Masya Allah, ngipi digodak, kenapa digodak? Diburu, dikejar, diburu, dikejar, OGJ, aku mabengi ngipi diburu OGJ, orang, apa OGJ ini Pak? Orang gangguan jiwa. Itu bahasanya halus, pasnya itu ya wong gendeng gitu lah. Jadi Indonesia ini memang pandai membuat istilah. OGJ itu orang gejala jiwa atau gangguan jiwa. Ngipi diburu orang gila, Masya Allah. Kira-kira bangun gimana Pak? Masya Allah, aku mau ngipi tadi, atau ngipi napa malih, dikejar oleh harimau misalnya, itu tentu ya dalam mimpinya mesti tidak enak. Tapi nek ngipi mangan roti, ngono kira-kira ya napa? Ngipi mangan roti. Ya enak waktu ngimpine, tapi ya mari ngipi ya getun, endi rotine kok gak ono. Nah, itu berarti ngipi apik dan ngipi yang tidak baik. Lah, di antara yang tersisa dari kenabian para nabi dan rasul yang abadi itu adalah orang mimpi. Jadi mimpi itu termasuk di antara tanda kenabian. Nabi Ibrahim ngipi, yaitu apa? Anni adbahuka fangdur madza tara. Ya aba, ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai Ismail, aku itu mimpi, dan mimpinya itu bukan sekali dua kali, mimpi berulang kali. Apa mimpinya?
aku diperintah untuk menyembelih engkau. Itu berarti mimpi. Kemudian ada mimpinya Yakub itu, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aitumuni sajidin. Gitu Pak ya. Ini ra'ait Napa? Nabi Yusuf. Yang mimpi itu Yusuf ya. Yang Yusuf, iya. Jadi aku bermimpi bahwa melihat bintang sebanyak 11 ini. Ahada asyara niku 11. Ra'aitumuni sajidin. Aku tahu melihat dalam mimpiku itu bintang-bintang itu sujud kepadaku sebanyak 11. Jadi itu dari tanda-tanda kenabian itu adalah diantaranya karena ada wahyu itu, turunnya wahyu itu diantaranya ada yang lewat mimpi. Nabi Muhammad pun juga begitu. Ada yang langsung Jibril datang, ada tanda lonceng atau gento atau napa malih Pak istilahnya, klonengan gitu. Itu yang dialamatkan lewat itu semuanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih tersisa dalam kenabian itu adalah diantaranya mimpi lah. Makanya mimpi ini ada hal-hal yang perlu disikapi. Ada yang perlu disikapi. Di saat orang itu bermimpi baik, sikap kita bagaimana atau apa yang kita lakukan. Kemudian di saat kita itu mimpi yang buruk, apa yang harus kita kerjakan. Wa anhu, dan masih menurut Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqrabatis zaman lam takat ru'yal mu'min al-kadzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Kata Rasulullah, apabila zaman ini sudah akhir, itu hampir dipastikan mimpinya orang itu penuh dengan kedustaan. Jadi, apakah kita ini sudah pada akhir zaman atau di zaman yang akhir atau belum? Kalau kita mengakui, mengimani bahwa ini adalah zaman yang sudah mendekati akhir, itu berarti kata Rasulullah, orang mimpi itu nyaris adalah kebohongan. Artinya gak bener mimpinya orang akhir-akhir ini. Karena apa? Karena banyak lamunan, banyak angan-angan, banyak yang waktu siangnya atau mau tidurnya itu dalam suasana tidak tenang dan lain sebagainya. Lah kata Nabi, wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Maka tingkatannya untuk sampai kepada kebenaran itu, karena zaman sudah begini banyak mimpi yang tidak benar itu tingkatannya dengan para nabi itu sittatin wa arba'ina. Sittah itu 6, arba'ina 40. Jadi 46 derajatnya itu. Jadi kalau mimpinya Nabi itu benar, lah mimpinya orang di akhir zaman itu untuk sampai kepada kebenaran itu membutuhkan 46 derajat. Jauh dari kebenaran. Maka kita ini
Jangan gampang aku mabengi ngipi ngene terus kira-kira ngene dan lain sebagainya, membenarkan mimpinya itu kalau melihat hadis ini jauh dari kebenaran mimpinya orang di zaman sekarang ini atau di akhir-akhir zaman ini. Bisa ditarik kesimpulan berarti mimpinya orang-orang dahulu itu lebih mendekati kebenaran. Lah mimpinya orang akhir-akhir ini itu banyak dusta atau banyak tidak benarnya. Jadi selisihnya sampai 46. Selisihnya itu sampai 46. Arba sittina wa arba'un, itu 46. Wa anhu, dan masih menurut Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil budqah au ka'annama ra'ani fil budqah la yamassulus syaitanu bi. Kata Nabi, kalau ada orang yang mimpi ketemu aku, man ro'ani fil manam, siapa yang tahu aku pada waktu tidur atau mimpi ketemu aku, kata Nabi, maka dia itu atau orang yang mimpi itu adalah tahu tentang aku yang sesungguhnya. Jadi misalnya kula lan panjenengan kok moro-moro ngipi, terus mungkin kula piyambak nggih dereng nate mimpi ketemu Nabi nggih ya. Mungkin terus ada di antara mimpi itu orang yang memberitahu ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau menurut hadis ini berarti ya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya kalau dibahasa gampangkan itu misalnya Rasulullah dengan Abu Bakar misalnya, kemudian kita itu mimpi, kemudian Abu Bakar bilang ini adalah Rasulullah, berarti itulah Rasulullah. Tapi masalahnya juga setan itu kan pandai untuk menyerupa, menggoda manusia itu dalam keadaan yang bagaimanapun juga termasuk dalam soal mimpi. Jangan-jangan yang berkata itu, yang nampak itu adalah setan. Walaupun di sini ada semacam jaminan, sesungguhnya kalau orang itu mimpi melihat aku, itulah sesungguhnya aku. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Cuma masalahnya itu ya masalah gaib ini yang agak sulit untuk dicerna, karena dalam mimpi itu penuh dengan hal-hal yang tidak irasional, hal-hal yang tidak rasional. Insya Allah kan kalau misalnya kok ada orang aku mabengi atau winginane ngipi ketemu Rasulullah, itu ya kita lihat siapa orang yang berkata dia mimpi melihat Rasulullah. Sebab ada hadis lagi menerangkan bahwa mimpi seseorang itu tidak lepas daripada perilaku kehidupan keseharian seseorang. Apalagi kalau melihat daripada zatnya Rasulullah itu, naudzubillah min dzalik, kalau tidak orang yang berperilaku soleh rasanya kok tidak memungkinkan. Maka itu dengan penuh dengan kibulan atau penuh dengan kedustaan. Jadi man ro'a fil manam fasayaroni fil buktah. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka itulah kenyataan aku. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira di antara bapak pernah mimpi
ketemu Nabi gitu Pak. Ana Muhammad, ana Rasulullah misalnya begitu. Untuk membuktikan bahwa itu adalah Rasulullah, ini rasanya adalah bahkan pikiran saya. Kalau orang tidak atau belum pernah tahu sesuatu, ya dalam hal ini tidak pernah ketemu orangnya, lo kok terus mimpi ketemu orangnya, itu rasanya kan ya tidak mungkin. Misalnya tidak pernah ketemu, gambarnya ya gak roh, tatapan ya gak roh, kok terus kemudian wah iki, itu rasanya kok nah, tapi akan berbeda. Misalnya mungkin para sahabat itu karena pernah ketemu, ada yang sering ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak ada, atau Rasulullah itu sudah wafat, atau Rasulullah itu sedang bepergian waktu itu, kemudian sahabat itu bermimpi ketemu Rasulullah, itu saya kira wajar. Tapi kalau kita yang tidak pernah membayangkan, tidak pernah tahu gambarnya, fotonya, apalagi orangnya, itu rasanya ya kok sulit untuk, kalau toh ada itu adalah wah luar biasa, itu pilihan tersendiri. Ya, berbeda kan misalnya saya sering ketemu walaupun mungkin 1 bulan sekali dengan Pak Haji Tarom, dengan Pak Haji Maksum. Kok wis-wis gak ketemu terus ngipi, aku kok ngipi ketok Pak Haji Maksum. Itu ono pantese karena pernah ketemu, bahkan hampir 1 bulan sekali ketemu. Nah, tapi kalau nggak pernah ketemu itu jangan-jangan nanti itu saking pintere setan. Walaupun Rasulullah ini menggaransi ini, karena ini saya lihat di beberapa keterangan hadis itu kok tidak menyebutkan apakah itu khusus para sahabatnya Rasulullah yang kalau mimpi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi artinya bahwa jangan sampai kita ini gampang tergoda dari sebab mimpi. Nah, wong Jawa itu kan pandai Pak membuat istilah-istilah itu. Ngipi ku ana istilah napa niku Pak? Titiyoni gondo yoni puspo tajem. Nanti pernah dengar begitu Pak? Titiyani gondo yoni puspo tajem. Iku diramal Pak, ngipine jam pira, turumu pas posisine kayak opo. Bahkan banyak orang itu yang kadang-kadang dulu pernah banyak orang cari mimpi dolek impen karena pengen nembus nomor. Lah kalau sudah begitu itu akan berbeda. Gitu Pak. Kon mah pengen ngipi apa? Ngipi botol ngono. Akhire doleki botol iku nomor pira ngono. Ngipi apa? Lah itu kan semalah enggak bener begitu itu. Dan terbukti dalam kehidupan itu loh, banyak yang enggak bener. Nah, kalau pakai nomor itu ndadekno sugih ya waktu itu sugih kabeh, itu buktine ya banyak yang malah enggak sugih, ndolek nomor, ndolek impen. Bahkan irasional. Wong gendeng ditakoni. Itu kan dulu itu ya sing takoni padha gendenge padha. Masya Allah. Ini artinya bahwa di masyarakat sejak dulu sampai sekarang itu masih ada orang yang percaya dengan mimpi-mimpi yang irasional, padahal itu tidak lepas dari perilaku kesehariannya. Kalau kesehariannya baik, insya Allah mimpinya ya baik. Kemudian sampai ada istilah ngimpiku kembange wong turu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadakum ru'yan yuhibbuha fa inna ma hiya minallahi ta'ala falyahmadillah alaihi wal yuhaddis biha wa idza yuhaddis biha illa ma yuhibbu wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahu fa innahu minasyaiton fal yasta'id min syarriha
wala yadzakkaru li ahadin fa innaha la tadurruhu, muttafaqun alaihi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendengar Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian itu bermimpi baik, apabila di antara kita ini bermimpi baik dan menyenangkan, maka mimpi baik yang dirasakan, yang dilihat dalam tidur itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ngimpi apik terus ngelilir, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, fal yahmadillah alaiha. Maka berucaplah alhamdulillah atas mimpi yang baik itu. Wal yuhaddis biha, dan ceritakanlah kepada orang lain. Alhamdulillah, aku mabengiku kok ngipi nemu emas. Ngipi nemu emas. Saman dongakno ya muga-muga ngipi iku temen-temenan. Kan enggak apa-apa minta doa yang baik itu kan enggak apa-apa. Masya Allah aku mabengiku ngipi oleh rezeki akeh. Saman dongakno muga-muga dadi kenyataan. Ini kata Rasulullah. Tetapi kalau kemudian wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yadhkuru fa innama hiya minasyaiton. Tapi nek ngipine iku ngipi elek, ora usah diceritakne karena itu adalah dari setan. Jadi ngipi ku nek apik kita mengucapkan alhamdulillah. Tangi senajan gak ono ndek kiwa utawa tengene tapi ku apik nyenengke, itu ndaklah kita mengucap alhamdulillah oleh diceritakan. Tidak harus loh Pak, diceritakan itu tidak harus. Boleh diceritakan dan kita minta didoakan. Tapi nek ngipine iku ngipi elek gak usah diceritakno. Bahkan kita itu berucap na'udzubillah min dzalik, karena dari setan. Fal yasta'id min syarriha, maka minta tolonglah kepada Allah min syarriha, dari kejelekan mimpi itu. Wala yadhkuruha li ahadin, dan jangan kemudian diceritakno marang liya. Jadi nek ngipi apik ngucap alhamdulillah oleh diceritakno. Tapi nek ngipine gak apik gak usah diceritakno dan kita berucap naudzubillah min syarri dzalik atau min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Wa an Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shalihah. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa ngipi sing apik, ar-ru'ya as-shalihah, ar-ru'yal hasanah minallah. Jadi mimpi sing apik, mimpi sing bagus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu mimpi yang tidak baik itu adalah dari setan. Siapa yang telah melakukan mimpi atau bermimpi yang baik, ucapkan alhamdulillah. Tapi bagi yang mimpi jelek, itu hendaknya orang itu meludah ke kiri 3 kali. Jadi ngeludahi ya gak usah akeh-akeh Pak. Itu sak pirang-pirang nggon ndukur kasur ya malah jadi masalah. Jadi ya cukup nah, gitu aja 3 kali. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat mimpi? Tadi ada 2. Kalau mimpi baik kita mengucapkan alhamdulillah, boleh diceritakan. Kemudian kalau mimpi jelek kita mengucapkan naudzubillah, kemudian tidak usah diceritakan. Menurut hadis yang lain, kalau mimpi baik dari Allah
Kalau mimpi jelek itu dari setan, maka kita dianjurkan untuk meludah ke kiri 3 kali. Jadi itu sakwentara merupakan ittiba Rasul, mengikuti daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ping 3, wal yasta'ud minasyaiton, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi ada 2 klasifikasi di saat orang mimpi, baik insya Allah dari Allah, kalau jelek jelas itu dari setan. Kemudian hadis yang terakhir ini terkait dengan akhlak yang Masya Allah luar biasa, naudzubillah min dalik, dan sekarang ini banyak terjadi. Wa an Abi Aslah dari sahabat Nabi yang namanya Aslah, Abi Aslah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dzamil qira ayyud'ar rajulu ila ghaira abihi wa ayyura ainahu ma lam tara au yakul ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul, rawahul Bukhari. Ada 3 hal yang besar sekali dosanya. Jadi ada 3 hal yang besar sekali dosanya. Yang pertama yaitu orang yang memanggil bapak, mengakui bapak, padahal bukan bapaknya. Ini sekarang banyak terjadi, Pak, khususnya pada saat-saat orang itu mau melakukan pernikahan, lebih khususnya lagi itu wanita yang mau menikah. Wanita yang mau menikah itu syarat mutlak diantaranya ada walinya. Syarat mutlak ada walinya. Lah ternyata karena sesuatu hal walinya itu tidak hadir. Walinya tidak hadir. Tidak hadirnya itu karena banyak sebab. Lah kemudian ada orang yang kemudian diakui sebagai walinya. Misalnya begini, Pak. Naudzubillah min dzalik, ada anak dari seorang wanita tentunya dengan seorang laki-laki, terus yang laki-lakinya itu baik itu pisah sah maupun pisah yang tidak jelas. Kan banyak toh, Pak. Seorang laki-laki atau suami itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istri, udah lepas. Yo gak tahu nyambangi, gak tahu kayak nafkah, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan, tidak pernah. Kemudian anaknya perempuan mau menikah, sudah pasti anak itu akan tanya, lah kungku sing maleni ku sapa, Bu? Ya kok gampang dolek wong sapa sing gelem maleni. Lah bapak piye? Wis gak usah ngurusi pakmu iku ket biyen gak tahu tanggung jawab, wis gak usah diangen-angen. Artinya bahwa anak ini berarti teracuni oleh ibunya. Wis gak usah dipikir bapakmu, lha apa dipikir? Kok teko-teko nikahno iku lha apa? Wis gak usah. Aku ketemu bapakmu ae kudu tak idoni raine gitu. Misalnya karena saking jengkelnya. Ya wis Bu, apa jadi sampean. Nah, terus akhirnya ada orang yang disuruh mengakui sebagai entah Pak D-nya, entah apa dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini adalah dosa besar. Karena apa? Karena memutus nasab. Memutus nasab.
Kecuali kalau memang bapaknya anak ini jelas meninggal atau memang tidak diketahui rimbanya atau tempatnya. Tapi selagi masih bisa untuk dihubungi, masih bisa untuk didatangkan, maka itu harus didatangkan. Nah, soal penghulu itu kan ya apa jare pernyataan keluarga. Bapaknya enggak Bu, sudah meninggal Pak. Di mana meninggal? Enggak tahu Pak, sudah lama enggak. Kan yang penghulu mencatat itu kan hanya administrasinya saja, tapi hati ini kan tidak bisa diingkari. Lah orang yang begitu itu kata Rasulullah amat sangat besar dosanya. Atau dalam bahasa yang lain, ini kan sering kali terjadi ono anak gak ngakoni wong tuane. Entah persoalannya apa, entah karena anaknya ini sudah mapan, kemudian orang tuanya ndak punya, atau mungkin rupanya nggak cocok, nggak podo, nggak memper karo anake, akhirnya bapak ini nggak diakoni sebagai bapak, atau ibunya nggak diakoni sebagai ibu. Kan banyak ya, ndak sandiwara atau sinetron atau apalah, mungkin ini juga pernah terjadi. Seorang ibu yang tua renta, wajahnya tidak cocok atau tidak seimbang dengan anaknya yang mungkin cantik atau ganteng. Iku sapa iku? Ibumu taga, iku babuku. Nah, itu berarti orang itu tidak mengakui tentang nasabnya. Ini dosanya besar sekali. Dosanya besar. Ya mungkin adalah di masyarakat itu ada. Kalau tidak ada, nggak mungkin Rasulullah sampai bersabda seperti itu. Kemudian dosa yang kedua itu adalah, dosa yang besar yang kedua itu adalah orang yang ngaku ngimpi padahal dia tidak mimpi. Jadi hanya sekedar yes memang tujuannya membujuk, membohongi. Mulane aku mah bengi kok ngipi ngene untuk menyocokkan dari apa yang sedang terjadi padahal tidak mimpi. Itu dosa besar. Dosa besar. Jadi gak ngipi tapi ngakune ngipi untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya dia itu mendapatkan apalah namanya padahal tidak mimpi babak sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayyakula ala Rasulillah malam yakul, yaitu ngomong gampangannya niki hadisnya Nabi ngeten padahal tidak ada hadis seperti itu. Ini Rasulullah pernah begini padahal tidak ada dasarnya, tidak pernah ia mengetemukan daripada apa itu hadisnya atau riwayatnya dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini berarti bagi yang orang mengakui orang lain sebagai orang tuanya padahal itu tidak, itu adalah berarti orang itu memutus nasab, memutus daripada hubungan darah, itu dosa. Yang kedua adalah orang yang ngaku mimpi padahal dia tidak mimpi, karena untuk mendapatkan simpati dan lain sebagainya. Nah, itu kan dulu pernah terjadi Pak, bahwa penunggu makam Rasulullah SAW telah bermimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi berkata siapa yang gini. Itu banyak sebaran selebaran dulu itu, Masya Allah, sopo sing nunggu makame Nabi ku sopo, itu jelas gawe-gawe. Kemudian banyak pula di media sosial itu Pak, di WA itu atau di apa namanya itu, ini makamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak. Sopo sing tahu mlebu nang makame Rasulullah itu, kemudian ada kuncinya, ada selambunya. Ternyata itu selidik punya selidik itu adalah makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu benar kalau itu, tapi kalau makam Rasulullah itu
betapa agungnya Rasulullah sampai makamnya gini dan lain sebagainya. Itu berarti orang melakukan dusta dalam agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan habisnya hadis, mudah-mudahan yang kami sampaikan itu ada faedah dan manfaatnya. Sekali lagi jangan sampai kita itu gampang terkecoh dengan mimpi dan tidak usah terlalu mempercayai mimpi apabila kita ini dalam keseharian kita atau di siang harinya dan lain sebagainya mungkin ada hal-hal yang tidak cocok dengan mimpi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.